Dari sini kita belajar, orang yang hadir maulid bukan orang biasa, maaf. Pian, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar, maaf, pian semua bukan orang biasa, tapi pian semua adalah orang pilihan dari Allah. Harta siapa yang diinfakkan di dalam acara maulid pada siang hari ini, maaf, bukan harta sembarang. Berapa harta yang kita infakkan? Lihat Al-Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan, jikalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, akan saya infakkan semuanya demi perayaan maulidnya Nabi Muhammad. Berapa yang kita infakkan? Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jiktahu sa'yan 'alal 'ain sa'iri. Engkau tidak akan pernah mampu membalas kebaikan-kebaikan nabimu meskipun engkau di dalam membalas kebaikan nabimu tersebut berjalan dari tempatmu menuju ke Madinatul Munawwarah, bukan berjalan kaki lagi, akan tetapi berjalan dengan dua bola mata. Berjalan dengan dua bola mata kita datang kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan masih belum bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad kepada kita. Keringat yang tercucur pada saat ini, para petugas yang ada di luar sana yang mengamankan kendaraan kita, mereka yang nantinya bekerja keras baik sebelum acara atau sesudah acara, tim kebersihan, semua yang terlibat daripada acara ini, maaf, keringat mereka tidak akan pernah sia-sia. Usaha mereka tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu, kalau kita ingin mengorbankan harta kita, kalau kita ingin mengorbankan tenaga kita, kalau kita ingin mengorbankan keringat kita, pikiran kita, maka korbankanlah untuk Allah dan Rasulnya. Semua tidak akan pernah sia-sia. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau kita ingin berkorban, jangan tanggung-tanggung, berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Ada majelis taklim, yuk hadir kita. Maaf, orang yang hadir majelis taklim bukan orang biasa. Mereka yang membantu bukan orang biasa, mereka orang-orang mulia di sisi Allah. Namun inilah yang dikatakan oleh para ulama, mengenal para kekasih Allah lebih sulit daripada mengenal Allah. Kenapa demikian? Allah jelas mukhalafatuhu ta'ala bil hawadith, tapi mengenal para aulia, mengenal para salihin, itu yang sulit. Kenapa? Kadang-kadang kita makan bareng dengan mereka di warung. Kadang-kadang kita ketika saruan, Masya Allah, beliau duduk di samping kita, padahal kita tidak tahu hati mereka itu ada apa. Padahal kita tidak tahu bagaimana hati mereka yang selalu terkoneksi dengan Allah, yang selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya hadirnya di majelis semacam ini, maaf, dari karenanya Habib Ali Habsyi tadi bilang apa? Di majelis mampu menyingkirkan berbagai macam problem-problem, musibah-musibah di majelis. Terus dawagat taubatak ya al-asi idza batatub. Ini waktunya engkau wahai tukang maksiat, kalau ingin taubat kepada Allah, nih saatnya. Dawagat taubatak ya syarid idza batau. Dan ini adalah waktunya bagi engkau yang dulu kabur dari rahmat Allah, saatnya kita mendekat dengan Allah. Ini kalau kita, Masya Allah, apalagi di tempat ini siang malam perayaan maulid, majelis-majelis diadakan perayaan maulid, rumah-rumah diadakan perayaan maulid. Kalau kita tidak dapat ampunan di bulan maulid, kapan lagi dapat ampunan? Orang, Masya Allah, hujan dengan lebatnya, sawah orang lain semuanya pada ada airnya, kenapa sawah kita tidak ada airnya? Bukan salah hujannya, tapi salah kitanya. Mawaidul khair mabsutah liman bayarit. Ini di bulan maulid, mawaidul khair, hidangan-hidangan kebaikan dari Allah mabsut, dihamparkan oleh Allah. Tapi masalahnya siapa yang mau yang datang itu siapa? Masalahnya siapa yang mau datang, siapa? Majelis banyak di tempat sini, Masya Allah, di tempat guru-guru kita, Masya Allah, banyak majelis. Tapi pertanyaannya, kitanya berada di mana? Kita berada di mana? Majelis banyak di mana-mana, tapi kitanya di mana? Ya Rabb, mudah-mudahan dengan berkat peringatan maulid, mudah-mudahan ini kita punya hati
diberikan oleh Allah cinta kepadanya dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus kata Habib Ali Habsyi, "Za jama' la syak tughfar buh jami'ud dzunub." Ini perkumpulan tidak diragukan lagi, pasti semua orang yang hadir tidaklah bubar dari ini majlis melainkan seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah dipastikan ini kita punya dosa pasti diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena jawabannya cuma satu, karena kita berkumpul untuk Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, "Man tawajjah nahwa babik ma raja' min daka khaib." Siapa orang yang datang melalui pintu Nabi Muhammad tak bakal sia-sia. Orang kalau udah datang dari pintu Nabi Muhammad, orang yang pelaku maksiat datang ke pintu Nabi Muhammad, diampuni Allah. Yang punya hajat datang melalui pintu Nabi Muhammad, bakal dikabulkan segala hajatnya. Dari karenanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Lau ja'u," seandainya mereka wahai Muhammad datang kepadaku dengan cara apapun, "wastaftahu," dan mereka meminta agar dibukakan pintu bakal mereka yang datang, saya tidak akan pernah bukakan kepada mereka, melainkan mereka yang datang menempuh jalan seperti apa yang kau tempuh, yaitu jalan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya kita beruntung, kita punya anak kita bawa ke tempat ini, kita punya istri kita bawa ke tempat sini, kita kumpul di sini. Da jama'la syattung farbih jami'udz dzunub. Ini kita semua tidak akan pernah bubar melainkan kita punya dosa diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, yang menyumbangkan hartanya diberikan keberkahan oleh Allah, keringatnya yang bercucuran demi Nabi Muhammad, semuanya bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.